Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kuliah dan materi kita pada kesempatan kali ini adalah pemahaman tentang lafadz dari segi kandungan pengertiannya. Kalau yang pertemuan kemarin kita pemahaman lafadz dari segi kejelasan artinya. Nah, pada materi kali ini apa sih maksudnya dari segi kandungan pengertian? Yang namanya lafadz atau ungkapan dalam Al-Quran dan hadis itu mengandung pengertian, gitu ya, mengandung arti-arti tertentu. Nah, dalam lafadz Al-Quran dan hadis juga itu ada yang mempunyai beberapa kandungan, beberapa kandungan pengertian, beberapa maksud, juga ada yang mengandung hanya satu, hanya satu pengertian. Nah, maka yang mempunyai beberapa kandungan pengertian atau satuan-satuan dalam lafadz tersebut itu namanya adalah am. Dan yang kedua, yang hanya mempunyai satu kandungan pengertian itu namanya khos. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lafadz dari segi kandungan pengertiannya, yaitu adalah am dan khos, gitu ya, umum dan khusus. Nah, gitu ya, umum dan khusus. Contoh yang umum seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Nah, di sini lafadz atau kata as-sariqu itu mengandung beberapa pengertian. Entah itu pencuri seperti maling malam hari, atau diakah perampokkah, atau dia itu koruptor, atau dia itu mungkin saja begal dan lain sebagainya. Nah, maka mana yang dimaksud itu? Nah, maka sekarang kita akan membahas tentang am dan khos atau umum dan khusus. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulainya dengan pembahasan tentang lafadz am. Nah, apa itu lafadz am? Yang pertama, lafadz am atau umum. Menurut Ibnu Subki, lafadz am itu adalah yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan. Jadi lafadz am itu adalah lafadz yang meliputi pengertian yang patut, yang cocok, yang masuk dalam lafadz itu tanpa ada batasannya. Maka lafadz am mencakup lafadz itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal yang mengandung beberapa satuan pengertian. Jadi cakupannya itu adalah satu pengertian secara tunggal yang mengandung beberapa satuan pengertian dan dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya. Nah, jadi bukan majas ataupun hakikoh atau soreh atau kinayah, tapi ini sama dalam penggunaannya. Nah, jika hukum berlaku untuk satu lafadz, maka hal itu juga berlaku untuk setiap satuan pengertian yang tercakup dalam lafadz tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri am seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup am menurut jumhur ulama adalah berada dalam lingkup lafadz. Jadi am ini hanya lafadz ya, ungkapan atau kata ya. Ungkapan atau kata. Karena am menunjukkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya bukan tentang makna. Nah, bukan maknanya, tapi ini ngomongin lafadznya ya, bukan maknanya. Serta lafadz am dapat digunakan untuk makna, tapi hanya secara majas, bukan dalam penggunaan yang sebenarnya. Jadi lafadz am ini
lafadz, yaitu ungkapan baik kata ataupun kalimat ini dia pembahasannya itu masuk dalam lafadz, bukan maknanya ya. Bukan maknanya nih, bukan artinya, bukan. Nah, tapi ini bahas tentang lafadznya. Nah, maka dari itu sifat am atau umum ini dari segi lafadznya itu hakikoh, gitu ya. Nah, ini menunjukkan pengertian yang terkandung di dalamnya bukan tentang makna. Nah, tapi kalau kita masuk dalam makna, itu berarti sifatnya am secara majazi atau majas, bukan dalam penggunaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah macam-macam lafadz am. 1. Lafadz am yang maksudnya umum. Nah, ada lafadz am yang maksudnya itu umum. Contoh surat Ali Imran ayat 185, setiap diri akan merasakan kematian. Nah, setiap diri atau setiap yang hidup itu merasakan kematian. Kata setiap diri bentuknya umum, ya, bentuknya umum. Petunjuk yang menyertai di sini adalah keyakinan yang dirasakan bersama, yaitu kematian dan penunjukannya terhadap umum bersifat pasti. Ada lafadz am, ya, yang maksudnya itu memang umum, yaitu setiap diri. Contoh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata kullu ini dia mempunyai sifat umum atau maksud yang umum, dan sifatnya pasti. Ini pasti setiap yang mati itu setiap yang hidup pasti akan mati. Nah, kecuali Allah, gitu ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, petunjuk yang menyertai di sini adalah keyakinan yang dirasakan bersama. Maksudnya apa? Ya, keyakinan kita semua pasti mati, keyakinan bersama itu. Nggak ada yang abadi di sini. Di dunia ini nggak ada yang abadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah lafadz am yang maksudnya khusus. Contoh surat Ali Imran ayat 97. Jadi macam-macam lafadz umum itu ada yang lafadznya umum, tapi dia maksudnya adalah khusus. Nah, contohnya ayat ini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lafadz an-nas yang berarti manusia, walillahi 'alan nasi. Nah, lafadz an-nas ini dalam ayat ini adalah am. Namun yang dikehendaki adalah satuan pengertiannya, yaitu orang mukallaf yang punya kesanggupan dan penunjukan terhadap kekhususannya bersifat pasti. Nah, bersifat pasti. Maksudnya apa? Lafadz nas ya, lafadz an-nas yang berarti manusia ini, itulah yang dikehendaki dalam ayat ini. Yaitu apa? Manusia, ya, orang Islam, ya kan, dan dia mempunyai kesanggupan. Nah, di sini manusia yang punya kesanggupan itu juga ada orang kafir, itu ya, ada orang non Muslim. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah orang Muslim yang mempunyai kesanggupan untuk berangkat ke Baitullah. Karena manusia yang punya kesanggupan berangkat ke sana itu tidak hanya orang Muslim saja, tapi orang non-Muslim juga dia sanggup. Maka dari itu dalam keadaan apapun ya, mau tua, mau muda, mau apa namanya, kalau yang muda ini kan berarti ada batasannya, yaitu yang sudah balik. Nah, maka dari itu perbandingannya maksudnya di sini ada kalimat yang dimaksud lebih sedikit, yaitu perbandingannya antara yang diwajibkan ya, yang diwajibkan ke sana dengan yang tidak diwajibkan itu adalah lebih sedikit ya, lebih sedikit. Maksudnya apa? Ini kan manusia itu ada yang Muslim, ada non Muslim. Yang non Muslim itu ada yang mampu, ada yang miskin. Ini sudah pasti nggak bisa berangkat ke Baitullah, nggak boleh. Ada yang Muslim ini ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang boleh hanya yang diwajibkan yang kaya.
Nah, maka dari itu penunjukannya ya, penunjukannya dari lafadz am ini adalah yang lebih sedikit, karena yang tidak dibolehkan ke sana atau diperintahkan untuk berhaji itu adalah muslim yang kaya, muslim yang miskin, dan muslim yang tidak mampu atau yang miskin atau yang sakit dan lain sebagainya ya. Nah, jadi penunjukannya lebih sedikit. Kemudian yang C ada lafadz am yang dikhususkan. Contoh hadis berbunyi, barang siapa yang memberi petunjuk untuk berbuat baik, maka baginya sama dengan orang yang berbuat baik itu sendiri. Yang dimaksud lebih banyak. Jadi maksudnya di sini kan ada lafadz am yang maksudnya khusus, ada yang lafadz am yang dikhususkan, gitu ya. Antara B dan C ini mohon diperhatikan. Nah, maka lafadz am yang dikhususkan itu contohnya adalah tadi ini, barang siapa. Nah, itu kalau ada kata-kata barang siapa yang dalam sebuah ayat ataupun hadis, itu bisa saja lafadz am yang dikhususkan. Jadi contohnya, karena apa? Yang dimaksud lebih banyak. Jadi barang siapa ini lebih banyak, siapa saja, gitu ya. Barang siapa yang memberi petunjuk untuk berbuat baik, maka baginya sama dengan orang-orang yang berbuat baik itu sendiri. Baik dia itu, ini yang muslim ya, ini yang muslim. Nah, kemudian dia itu tidak mandang tua ataupun muda ataupun kaya ataupun miskin, tidak mandang itu ya. Nah, jadi di sini istilahnya yang dimaksud dalam hadis ini itu lebih banyak daripada yang tidak dimaksud. Nah, kalau dalam yang B tadi, yang dimaksud dalam ayat itu lebih sedikit daripada yang tidak dimaksud. Ini perbedaannya antara lafadz am yang maksudnya adalah khusus dan lafadz am yang dikhususkan. Kemudian selanjutnya adalah sighat umum. Nah, sighat itu bentuknya. Sighat umum adalah lafadz yang digunakan untuk umum. Nah, menurut jumhur ulama terdapat lafadz-lafadz tertentu yang menunjukkan am tanpa petunjuk keumuman dari luar. Nah, jadi dia itu memang menunjukkan am, bukan tidak butuh indikasi ataupun petunjuk dari luar. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah mata, jami'un, aina, haisuma, min, ai, alati, kulun, yaitu berupa syarat atau istifham atau mausul. Maksudnya begini, dalam lafadz am ya, yang menunjukkan lafadz am, jika dalam ayat ataupun hadis itu ada asmaul mausulah, al-asma al-mausulah, seperti ma, min, alladina, allati, allai, atau juga asma isyarat, yaitu min, ma, ai, aina, dan juga asmaul istifham seperti man, ma, mata, mada, aina. Maka di sini itu termasuk lafadz am. Nah, ini memang ini kan bahasa Arab. Jadi ini kalau kita belajar nahwu itu ada yang namanya asmaus syarti atau ism syarat. Itu ya bilangnya ism syarat, atau asmaul istifham atau ismul istifham, atau dan juga asmaul mausulah, al-asma al-mausulah atau ismul mausul. Nah, ismul mausul. Nah, itu semua masuk dalam lafadz am. Jika itu ada dalam sebuah ayat ataupun hadis, itu menandakan bahwasanya itu hadisnya ataupun ayatnya adalah umum. Gitu ya. Itu adalah umum. Kemudian selanjutnya yang kedua, lafadz jamak atau kata ganda yang menggunakan alif lam yang menunjukkan jenis. Nah, contoh al-mu'minun, al-musyrikin, al-kafirin, al-muslimun, al-kafirun, al-musyrikun. Nah, itu masuk dalam lafadz am. Kenapa? Jamak yang menggunakan alif lam depannya.
atau idhofah. Nah, idhofah itu tambahannya. Contoh auladikum. Nah, yusikumullahu fi auladikum. Nah, di sini aulad itu kan jamak. Kum, nah itu yang kum itu idhofah, yang ada istilah dalam i'rabnya itu idhofah. Nah, maka yang seperti ini itu masuk dalam lafadz am atau maksudnya umum. Nah, auladikum itu umum, anak-anak kalian. Anak-anak siapa? Ya siapa saja, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nah, itu semua. Nah, selanjutnya ada lafadz mufrad atau kata tunggal yang menggunakan alif lam jinsiyah atau menunjukkan jenis seperti lafadz as-sariqu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu as-sariqu was-sariqatu. Nah, as-sariqun itu lafadz mufrad, itu mufrad ya, kata tunggal, tapi dia didahului oleh alif lam, maka dia masuk dalam kategori umum secara kandungan pengertiannya. Kemudian selanjutnya yang D, yaitu lafadz nakiroh, yaitu lafadz yang tidak tertentu. Nah, tidak tertentu dalam bentuk meniadakan atau yang dinafikan. Kalau dalam istilah usul fikih itu namanya an-nakiroh fi siyaqin nafyi. Seperti la rajula fid dari, tidak ada laki-laki di rumah. Nah, tidak ada laki-laki di rumah. Laki-laki siapa? Bapaknya kah? Anaknya kah? Kakeknya kah? Kakaknya? Nah, itu siapa? Atau adiknya? Nah, maka lafadz nakiroh fi siyaqin nafyi, lafadz nakirah atau lafadz yang tidak tertentu dalam bentuk meniadakan itu berarti umum, gitu ya. Ada juga tambahan, yaitu an-nakirah fi siyaqin nahyi, dan juga an-nakirah fi siyaqis syarti. Nah, ini juga masuk dalam umum. Kalau syarat tadi kan ismu syarat sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Ini adalah sigot umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lafadz-lafadz yang berarti umum. Jadi, kalau yang tadi kita membahas tentang bentuknya, nah ini ada lafadz-lafadz bukan karena bentuknya, tapi dia berarti umum. Nah, gitu ya, berarti umum. Yang pertama adalah lafadz jamak atau ganda dalam bentuk nakiroh, tidak tertentu yang ditanwin. Jadi, jamak berbentuk nakiroh dan dia ditanwin, seperti rijalun, itu kan jamak, kemudian nakiroh dan ditanwin, un ditanwin ya. Nah, kemudian yang kedua ada jawaban atas suatu pertanyaan, baik yang terkait langsung dan tidak terpisah dari pertanyaan. Nah, ini jadi yang namanya jawaban atas suatu pertanyaan itu langsung, ada yang jawabannya itu langsung diutarakan sama Nabi, dia tidak terpisah dari pertanyaan. Atau ada yang hanya dijawab dengan ya dan tidak. Nah, dia hanya dijawab dengan ya atau tidak. Atau ada jawaban yang terpisah dari pertanyaan, yaitu menggunakan kalimat tersendiri. Dia menggunakan kalimat tersendiri. Nah, intinya yang di sini itu sebuah jawaban pertanyaan ya. Baik itu terpisah langsung ataupun hanya ya atau tidak, itu masuk dalam lafadz-lafadz yang berarti umum secara kandungan pengertiannya. Nah, gitu ya adik-adik ya. Contohnya apa? Contohnya yang saya kasih contoh itu yang yang terakhir ini, yang terpisah. Jadi seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Suatu ketika dia cerita, suatu ketika kami berlayar dan kami mempunyai air sedikit, air tawar. Nah, lalu kami berwudu dengan air laut. Atau bolehkah kami berwudu dengan air laut karena air tawarnya untuk minum? Nah, maka jawaban Nabi SAW dengan jawaban terpisah, yaitu air laut itu suci. Nah, gitu ya. Air laut itu suci.
dia terpisah dengan pertanyaannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jawaban itu sendiri sifatnya atau bentuknya am sampai ada dalil yang menunjukkan taksis. Sedangkan pertanyaan atau sebab yang melatar belakangi hal tersebut, asbab wurud atau asbab nuzul, maka itu tidak ditaksis karena kedudukannya pasti. Nah, jadi status jawabannya itu adik-adik ya. Status jawabannya itu umum. Ya. Intinya status jawabannya itu umum. Nah, jika ada dalil lain yang mengkhususkan, gitu ya, atau membatasi cakupan hukumnya si dalil am ini, maka dia berarti ditaksis atau dibatasi cakupan hukumnya. Tapi latar belakang ya atau sebab yang melatar belakangi munculnya ayat ataupun hadis, nah itu tidak ditaksis, tidak bisa ditaksis atau tidak bisa dibatasi cakupan hukumnya karena kedudukannya pasti. Nah, maka kan jadi begini adik-adik, namanya hadis itu kan ada sesuatu yang melatar belakanginya ya, baik itu pertanyaan ataupun peristiwa. Nah ini kan atau kejadian apa gitu ya. Baik ayat Al-Quran juga begitu, ayat Al-Quran itu turun karena memang ada kejadian, ada peristiwa, ada orang yang nanya gitu kan, akhirnya turun dijawab sama Allah melalui Nabi. Nah maka ketika seperti itu, sebab turunnya ayat atau sebab adanya hadis itu dia khusus dan pasti. Tapi jawabannya, ayatnya atau hadis yang keluar itu umum gitu ya, kecuali ada dalil lain yang membatasi berlakunya ayat atau hadis tersebut. Nah, selanjutnya C, al-muqtado, yaitu lafaz tersembunyi yang perlu dimunculkan dalam pikiran untuk kebenaran suatu ucapan. Jadi al-muqtado itu dia tidak diucapkan ya, dia tidak diucapkan dan dia tersembunyi. Al-muqtado ada dua macam. Yang pertama itu adalah lafaz yang harus dimunculkan untuk benarnya suatu ucapan atau kalam. Contoh hadis, diangkat dari umatku kesalahan dan lupa. Lafaz ini harus dimunculkan agar apa? Agar dimengerti. Nah, dalam hadis diangkat dari umatku kesalahan dan lupa. Nah, yang harus dimunculkan apa? Yaitu lafaz dosa atau dosa kesalahan dan lupa. Nah, itu. Jadi dosa kesalahan. Jadi akhirnya seperti ini hadisnya. Diangkat dari umatku dosa kesalahan dan lupa. Itu maksudnya ya. Jadi kata dosa di sini harus dimunculkan. Nah, ini berarti hadisnya ini umum, gitu ya. Lafaznya umum. Kemudian yang kedua ada sesuatu yang dituntut munculnya oleh hukum untuk kebenaran hukum itu secara syar'i, yaitu yang harus dimunculkan itu adalah peristiwa hukumnya. Contoh, merdekakanlah budakmu untukku dengan bayaran 1 juta. Peristiwa hukum yang dimunculkan adalah jual beli. Jadi saya beli budakmu 1 juta dan merdekakan dia untukku. Maksudnya begini, ketika ada orang ngomong, nah, merdekakanlah budakmu untukku dengan bayaran 1 juta, gitu kan? Nah, maksudnya itu kan begini. Di sini ada peristiwa hukum yang dimunculkan, apa? Yaitu jual beli. Nah, bukan istilahnya kan akhirnya dia seperti ini. Maksudnya akhirnya dia seperti ini. Seakan-akan dia mengatakan, saya beli budakmu 1 juta, lalu merdekakan dia untukku. Nah, gitu, ditebus intinya gitu. Nah, tapi ini kan kalimatnya dalam sebuah hadis atau ayat misalkan ya, itu kalimatnya seperti ini, merdekakanlah budakmu untukku dengan bayaran 1 juta. Nah, seakan-akan begitu. Jadi dia itu hakikatnya membeli, kemudian memerdekakan budak tersebut, ditebuslah budak tersebut. Nah, selanjutnya adalah amal perbuatan Nabi yang dinukilkan. Nah,
amal perbuatan Nabi yang dinukilkan seperti ya contohnya Nabi itu salat, nah, Nabi itu puasa, Nabi itu berdoa. Nah, apakah perbuatan Nabi yang dinukilkan itu mencakup seluruh bagiannya atau seluruh arahnya? Nah, maka di sini ulama usul itu tidak berbeda pendapat bahwa perbuatan yang dinukilkan itu tertuju pada perbuatan tertentu. Nah, ya perbuatannya ya salat aja, ya berdoa saja gitu. Ya misalkan jual beli saja. Ya jadi perbuatan tertentu yang dimaksud ya itu. Dan tidak dimaksudkan kepada perbuatan lain. Nah, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perbuatan itu berlaku secara am. Nah, jadi amal perbuatan Nabi itu tidak dapat diarahkan, tidak dapat ditarik atau dijadikan dalil perbuatan selain yang diriwayatkan itu, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan am. Nah, jadi perbuatan Nabi sebenarnya khusus itu ya. Nah, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi itu adalah am, baru itu bisa disebut am atau umum. Kemudian yang selanjutnya kelima, hikayatul hal, yaitu pemberitaan perawi hadis tentang keadaan yang terjadi pada Nabi. Nah, ini yang berlaku umum ya, lafaz-lafaz yang berlaku umum itu adalah hikayatul hal. Hikayatul hal itu cerita. Nah, contoh Nabi melarang ini, Nabi menetapkan ini, Nabi membolehkan ini. Nah, Nabi tidak pernah ngomong, gitu ya. Nabi tidak pernah bersabda, tapi yang cerita sahabat. Namanya hikayatul hal. Nah, kami bersama Nabi begini-begini, dan Nabi melarang kami begini. Atau kami diperintahkan Nabi untuk begini. Nah, kita dilarang Nabi untuk melakukan ini, dan lain sebagainya. Itu namanya hikayatul hal. Lalu selanjutnya, ketidaksamaan dua hal tentang sesuatu. Contoh ketidaksamaan dalam dua ayat dari Al-Hasr ayat 30 dan An-Nisa ayat 95. Jadi begini adik-adik, dalam bentuk Al-Quran dan hadis itu ternyata Allah memberikan pengertian bahwasanya tidak kesamaan, ada ketidaksamaan antara sesuatu itu ya. Maka contoh surat Al-Hasr ayat 30 berbunyi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidaklah sama antara ahli neraka dan ahli surga. Dan juga surat An-Nisa ayat 95 berbunyi la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dorori wal mujahidina fi sabilillahi wa amwalihim wa anfusihim. Nah, dalam ayat ini, kedua ayat ini Allah menjelaskan tidak sama antara dua pihak. Yang pertama surat Al-Hasr itu antara orang kafir dan orang mukmin ya, yang masuk surga dan masuk neraka. Nah, apakah ketidaksamaannya itu antara dua pihak berlaku umum yang meliputi semua hal atau tidak? Ketidaksamaannya itu meliputi semua hal atau tidak? Nah, di sini Madzhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan yang berlaku umum menurut Madzhab Syafi'i. Nah, menurut Madzhab Syafi'i itu yang berlaku umum. Maksudnya yang berlaku umum apa? Ketidaksamaan itu berlaku umum dalam segala bentuk, baik yang menyangkut urusan dunia maupun yang menyangkut urusan akhirat. Nah, dalam segala sesuatu. Maka dengan prinsip ini kan tidak sama ya, prinsip tadi nggak sama, bersifat umum, tidak sama. Maka ulama Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir dhimmi, ya, orang kafir yang masuk dalam perjanjian dengan Islam, dia hidup di negara Islam, tidak dikenai sanksi
jika seorang muslim yang dia itu membunuh orang kafir dhimmi, orang kafir yang dia hidup dalam negara Islam dan dia patuh pajak, dia ikut aturan Islam, maka orang muslim yang membunuh orang kafir ini tidak dikenai sanksi kisos. Sedangkan orang kafir dhimmi yang membunuh orang muslim dikenai kisos. Nah, seakan-akan ini kan tidak adil ya. Karena apa, dalam ayatnya mengatakan la yastawi, tidak sama antara ashabun nari wa ashabul jannah, dan penduduk neraka dan penduduk surga. Tidak sama. Alasannya adalah ketidaksamaan kedua belah pihak tersebut berlaku secara am atau umum. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, bahwasanya hal tersebut tidak berlaku umum. Maka dalam mazhab Hanafi mengatakan ada hal yang antara kedua pihak tidak sama, tetapi dalam hal tertentu kedua pihak itu adalah sama. Nah, jadi ada yang sama, ada yang nggak sama. Itu menurut mazhab Hanafi. Dan hal tersebut dapat diketahui menggunakan petunjuk yang ada. Nah, maka dari sini ulama mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa seorang muslim yang membunuh kafir dhimmi, ya, kafir yang tinggal di negara Islam, dia ikut aturan Islam, dikenai sanksi kisos. Nah, sebagaimana orang kafir dhimmi yang membunuh muslim karena ada kesamaan antara keduanya dalam hal kemanusiaan. Nah, jadi menurut mazhab Hanafi ini istilahnya kalau diamalkan dalam konteks sekarang demokrasi, yaitu tidak cocok ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya ulama Syafi'i tidak cocok. Yang cocok pendapat ulama Hanafi karena sama-sama manusia, gitu. Ngapain dibedakan? Nah, kalau yang mazhab Syafi'i tadi mengatakan loh, tidak sama. Karena ini berlaku umum, baik di dunia pun di akhirat ya tetap tidak sama. Di akhirat aja nggak sama, di dunia juga nggak sama. Itu ya menurut mazhab Syafi'i. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi yaitu kata kerja yang memerlukan satu objek berlaku umum, yaitu yang namanya kata kerja ya, itu mempunyai, ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Ada yang membutuhkan objek hanya satu dan ada yang membutuhkan objek lebih dari satu. Maka fi'il muta'addi ini adalah kata kerja yang memerlukan satu objek. Nah, contohnya adalah makan. Maka di sini apakah kata kerja yang memerlukan satu objek berlaku umum atau tidak dalam hubungan dengan objeknya? Dalam hubungan dengan objeknya ini berlaku umum atau tidak? Nah, menurut ulama Syafi'iyah, ya, menurut ulama Syafi'iyah bahwa fi'il muta'addi itu menunjukkan am terhadap semua objeknya, ya, menunjukkan umum terhadap semua objeknya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fi'il muta'addi itu tidak menunjukkan am. Nah, tidak menunjukkan am. Perbedaan tersebut misalkan dalam contoh begini, makan ya, saya bilang aku bersumpah tidak akan makan, gitu ya. Aku bersumpah tidak akan makan. Tapi dalam hati saya itu, misalkan makanan sayur apa gitu ya, misalkan ya. Misalkan sayur bening gitu misalkan. Nah, maka ketika saya mengucapkan itu dan niat dalam hati maksud saya sayur bening itu. Nah, itu ketika saya memakan selain sayur bening, mau sayur lodeh, mau gulai, sate, nasi goreng, soto dan lain sebagainya, itu tidak melanggar sumpah, gitu ya. Itu tidak melanggar sumpah. Karena apa? Lafadz itu am, lafadz makan itu am dan objeknya itu satu, butuh satu sebenarnya, ya, untuk menjadi kalimat sempurna. Maka dari itu ulama Syafi'iyah mengatakan tidak melanggar sumpah ketika saya makan makanan lain selain sayur bening. Tapi
menurut ulama Hanafiyah, ucapan saya bersumpah tidak akan makan tadi telah ditaksis dengan niat sehingga tidak dapat dibenarkan karena taksis itu mengikuti yang am. Sedangkan dalam ucapan di atas tidak ada yang am. Itu menurut ulama Hanafiyah. Nah, kemudian selanjutnya ada jamak mudzakkar. Para ulama sepakat bahwasanya jamak mudzakkar atau lafadz ganda untuk jenis laki-laki secara hakiki berlaku untuk laki-laki. Tapi kadang-kadang digunakan untuk jenis perempuan secara majas. Nah, contohnya adalah neraka wa'il untuk yang memegang farjinya kemudian salat tanpa wudhu. Maksudnya gini, neraka wa'il itu yaitu untuk yang memegang farjinya, megang itu dengan telapak tangan, kemudian dia salat tanpa wudhu. Maksudnya apa? Berarti kalau dia itu mau tidak masuk neraka wa'il, itu kalau dia memegang farjinya atau tersentuh kemaluannya, dia harus wudhu sebelum salat, gitu ya. Dia harus wudhu sebelum sholat. Kemudian Siti Aisyah bertanya, hadis ini untuk laki-laki, mana untuk perempuan? Nah, gitu. Seandainya sabda Nabi itu menjangkau kepada perempuan, tentu Aisyah tidak akan bertanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya atof atau merangkaikan lafadz kepada lafadz am. Nah, yaitu apakah lafadz yang tidak jelas keumumannya jika dirangkaikan kepada kata sambung dan dengan lafadz am menunjukkan keumumannya. Nah, gitu ya. Ini berarti rangkaian kata, rangkaian kalimat. Nah, dalam rangkaian kalimat susunan ini itu apakah lafadz yang tidak jelas keumumannya jika dirangkaikan dengan kata sambung dan dengan lafadz am, apakah itu menunjukkan keumumannya? Tadi yang tidak jelas keumumannya itu apakah jadi jelas keumumannya, maksudnya gitu. Nah, di sini ulama Syafi'iyah mengatakan tidak dan ulama Hanafiyah mengatakan iya. Nah, gitu ya. Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, ulama Hanafiyah mengatakan iya. Nah, kemudian selanjutnya adalah khitab atau titah hukum yang ditujukan kepada Nabi. Contoh surat At-Tolak ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Menurut ulama Syafi'iyah, titah untuk nabi itu berlaku umum untuk umatnya. Sedangkan ulama Hanafi dan Hambali bahwa titah untuk nabi itu berlaku untuk nabi dan umatnya, kecuali ada dalil yang mengatakan lain. Jadi kalau ulama Syafi'iyah mengatakan baik ada dalil atau enggak ada dalil yang menyatakan lain, ya tetap umum. Kalau Imam Hanafi dan Hambali diberi batasan, kecuali ada dalil yang menyatakan lain. Kemudian yang selanjutnya adalah apa khitab titah hukum yang ditujukan kepada umatnya. Apakah berlaku untuk nabi atau tidak? Nah, jadi kalau ada titah hukum untuk umatnya, itu berlaku untuk nabi atau tidak, seperti hai hambaku, ya ibadi, seperti lagi hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, atau hai sekalian manusia. Nah, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama bahwa khitab itu khusus untuk orang yang dituju saja, tidak menjangkau kepada orang yang lain kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Nah, dan selanjutnya adalah pengamalan hukum umum. Apabila ada lafadz am, ya, apakah boleh langsung menetapkan hukum atas keumumannya itu? Satu. Dan apakah wajib berpegang pada kebenaran yang bersifat am tersebut? Dua. Dan mengamalkan apa yang dituntut oleh lafadz itu? Tiga. Nah, ini masalahnya sekarang begini adik-adik. Kita itu kan misalkan baca hadis ya, baca ayat. Nah, dan itu sifatnya umum, seperti syarat-syarat umum tadi ya, sigot umum dan lafadz yang berlaku umum tadi, bentuk-bentuk umum. Nah, ketika kita baca seperti itu, kita tahu seperti itu, apakah langsung menetapkan hukum? Apakah boleh? Berarti hukumnya begini, gitu kan? Terus yang kedua, setelah menetapkan hukumnya begini, kemudian dipegangi
kebenaran yang bersifat umum tersebut. Apakah wajib berpegang? Oh, kalau berarti begini, berarti kita harus meyakini ini. Nah, gitu ya. Kemudian dan mengamalkan apa yang langsung kita amalkan, kita terapkan. Apakah seperti itu? Nah, gitu ya. Loh, terus kemudian selanjutnya, atau harus mencari dalil yang menjelaskan dulunya sebelum mengamalkan lafadz am tersebut. Ya cari dalil lain dulu lah, diselidiki, tidak langsung buru-buru, gitu ya. Nah, kemudian apa jawaban mayoritas ulama? Mayoritas ulama mengatakan tidak dapat langsung mengamalkan lafadz am tersebut, tetapi harus mencari dalil yang menjelaskannya. Jadi nggak bisa langsung kita meyakini, melafadzkan, mengamalkan, kecuali harus mencari dalil yang menjelaskannya. Kita juga wajib meyakini tentang keumumannya. Jika kemudian menemukan dalil lain yang menjelaskan, baru dapat mengubah keyakinan am tersebut. Nah, jadi istilahnya begini adik-adik. Kalau menemukan hadis, baca hadis ya, baik kalian baca terjemahan ataupun yang lain, itu jangan langsung yang bersifat umum ya, itu jangan langsung meyakini ya, menetapkan, oh berarti untuk semua ini tidak boleh gitu. Atau semuanya wajib. Kalau semua wajib, kemudian kita pegang itu, berarti kita yakini itu semuanya wajib. Nah, kemudian kita mengamalkan itu, akhirnya monis orang di mana-mana. Seperti ayat-ayat munafik. Ayat-ayat munafik yang sering dilabeli kepada orang itu adalah ayat-ayat munafik. Untuk memvonis orang, itu sangat buru-buru sekali. Nah, ada ayat-ayat munafik tentang tanda-tanda orang-orang munafik maksudnya. Nah, akhirnya kalau ada orang yang berbohong langsung dicap munafik. Ada orang yang tidak amanah dicap munafik. Akhirnya pemimpin dicap munafik. Akhirnya kiai dicap munafik karena nggak sesuai omongannya. Perbuatannya nggak sesuai omongannya. Semua dicapin munafik. Karena apa? Kita baca ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba. Nah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara bohong, kalau dia kasih amanat khianat, kalau dia janji dia tidak menepati dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita gampang memvonis orang karena apa? Itu bersifat umum. Ya, lafadz itu dalam hadis itu bersifat umum. Kemudian kita menetapkan hukumnya, bahwasanya itu hukumnya haram dan dosa, ya kan? Kemudian kita yakini itu, ya toh. Kemudian kita juga mengamalkan itu. Nah, monisin orang akhirnya. Hati-hati ya, hati-hati. Karena apa? Sebenarnya pada hakikatnya munafik atau tidak, itu sifat munafik atau tidak itu Allah yang tahu. Gitu. Allah yang tahu. Kita bukan berhak memvonis orang lain. Ya. Ingat, jangan mudah memvonis orang lain. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang lafadz khos. Khos artinya khusus ya. Menurut Al-Amidi, dalam suatu lafadz yang tidak adalah suatu lafadz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Itu namanya lafadz khusus. Kemudian menurut Khudairibek adalah lafadz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri. Ya memang ini ada perbedaan, namanya lafadz khusus itu apa? Khusus objeknya kah atau khusus apanya gitu loh. Nah, maka di sini diberi penjelasan. Kalau saya lebih kepada Khudairibek ini ya. Maka menurut definisi ini, yaitu menurut definisi Khudairibek ini, lafadz khos ditentukan untuk menunjukkan suatu satuan secara perorangan. Yes. Nama Ali, Ahmad, Muhammad itu khos khusus karena jelas. Atau suatu satuan secara kelompok perempuan. Nah, secara kelompok misalkan perempuan, laki-laki. Secara kelompok ini ya. Kelompok perempuan, kelompok laki-laki gitu. Atau beberapa satuan yang jumlahnya tidak terbatas seperti kaum. Ini juga lafadz khusus, kaum, untuk kaum. Kaum siapa? Misalkan kaum Arab, kaum du'afa gitu kan. Nah, kaum du'afa, kaum orang kaya, nah, itu kan tidak terbatas jumlahnya itu. Atau lafadz lain dalam bentuk satuan yang tidak terbatas tapi tidak menunjukkan seluruh satuannya. Nah, di sini berarti singkatnya yang namanya lafadz khas itu adalah yang menunjukkan arti
tunggal. Itu ya adik-adik ya. Lempar khos itu berarti yang menunjukkan arti tunggal. Maka dari itu pengertian khos adalah yang sebenarnya dikehendaki. Nah, pengertian khos itu adalah yang dikehendaki. Adalah sebagian yang dikandung oleh lafadz. Nah, itu ya. Pengertian khos itu adalah apa yang sebenarnya dikehendaki, adalah sebagian yang dikandung oleh lafadz. Nah, sedangkan pengertian khusus adalah apa yang dikhususkan menurut ketentuan bahasa, bukan berdasarkan kemauan. Jadi di sini dibedakan dalam konteks ini dibedakan antara khos dan khusus gitu. Kalau kalian misalnya pernah dengar ulama khos gitu ya, kalian dengar juga khusus, kata-kata khusus. Nah, itu dibedakan. Dalam hal ini dibedakan. Nah, maka pengertian khos adalah apa yang sebenarnya dikehendaki, adalah sebagian yang dikandung oleh lafadz. Nah, sedangkan pengertian khusus adalah apa yang dikhususkan menurut ketentuan bahasa, bukan berdasarkan kemauan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketentuan lafadz khos secara garis besar adalah jika lafadz khos lahir dalam bentuk teks hukum dan menunjukkan artinya yang khas secara pasti, meyakinkan, dan hakiki, maka hukum yang berlaku pada apa yang dituju oleh lafadz itu adalah pasti. Itu ya adik-adik ya. Itu adalah pasti. Nah, dia menunjukkan arti yang khas secara pasti, meyakinkan, dan hakiki atau hakikat, hakikoh yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya, jika ada dalil yang menghendaki pemahaman lain dari lafadz khos itu kepada arti lain, maka arti khos itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu menurut ulama Hanafi, tapi tidak menurut ulama Syafi'i. Jadi jika ada dalil yang menghendaki pemahaman lain dari lafadz khos itu kepada arti lain, maka arti khos itu dapat dialihkan seperti ya ini. Likulli arba'ina syatan syatun. Setiap 40 kambing itu wajib zakat 1 kambing. Maka di sini ulama Hanafi ini kan jelas kambing, khos ya. Khos kambing. Enggak ada kata-kata lain selain kambing. Kambing khusus 40 jumlah yang khusus juga enggak ada, bisa diartikan yang lain. Nah, yang dikeluarkan juga khusus 1 kambing. Nah, maka menurut ulama Hanafi ini istilahnya dapat dialihkan. Kalau menurut Syafi'i ya enggak, ya 1 kambing ya kambing. Untuk 40 kambing ya 1 kambing. Kalau ulama Hanafi enggak, berarti 1 kambing itu 40 kambing itu diartikan nilai. Berarti kalau punya harta selain kambing yang bernilai 40 kambing boleh dikeluarkan zakatnya. Nah, itu ulama Hanafi kayak ngono. Nah, itu ya adik-adik ya. Ulama Syafi'i kan enggak, ya enggak. Yang dikeluarkan ya kambing-kambing. Kalau punya mobil yang seharga 40 kambing ya enggak dikeluarkan zakatnya. Itu kan. Nah, kecuali mobilnya ini dibuat dagang, dibuat rental, itu kan diputar akhirnya. Mobil diem aja ya enggak dikeluarkan zakatnya. Padahal harganya enggak setara 40 kambing, bisa 400 kambing. Bahkan setara 4.000 kambing. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin butuh perenungan ya, butuh konsentrasi yang lebih, karena memang usul fikih sifatnya begini. Usul fikih itu sifatnya memang begini, dan ini cakupannya juga luas, dan kita diberi waktu yang sebentar. Maka saya rangkum tadi poin-poinnya. Kalau yang belum paham silahkan tanya, silahkan tanya di grup WA. Silahkan tanya, saya welcome. Ditanya apa saja. Jadi di sini saya menyampaikan poin. Kalau belum jelas silahkan tanya.
itu adik-adik ya. Contohnya bagaimana, silahkan tanya. Nah, demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.